Investment Specialist Maybank Sekuritas. Selamat pagi Pak Fat. Pagi Yuli, pagi my friends. Ya, ketemu lagi kita ya Pak. Setelah libur panjang di Tiger Insights Live hari ini, yang kemarin kita bahas The Fed ya Pak ya. Minggu lalu hari ini ternyata The Fed-nya tidak mengabulkan ucapan Donald Trump yang ingin memangkas suku bunga. Kalau Wall Street-nya merah, nah gimana Bapak melihat dampaknya ke ISG? Silakan. Oke, my friends. Ya, jadi kita bahas dulu ya. Minggu lalu ada pernyataan dari Donald Trump yang kita bahas di Tiger Insight bahwa beliau itu menginginkan adanya pemangkasan suku bunga karena memang Donald Trump itu lagi mencoba mengembalikan lah pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan berbagai macam alasan yang lain. Tapi kalau misalnya my friends perhatiin juga dari sisi pasar sebenarnya secara polling ya, secara konsensus lah kalau kita boleh bilang, memang merujuknya itu memang tidak ada perubahan pemangkasan suku bunga. Jadi kalau misalnya kita lihat secara probabilitas pasar tuh berekspektasi suku bunganya itu stay ya di 4,25 sampai 4,5. Jadi sebenarnya sesuai dengan ekspektasi pasar tapi tidak sesuai dengan keinginan Donald Trump ya. Nah, ini makanya kalau misalnya my friends perhatiin Donald Trump tuh langsung memberikan banyak komentar lah di social media platform yang bilang harusnya tuh begini gitu loh. Ibarat seperti itulah. Tapi baik lagi, apakah ini suatu hal yang memang disukai atau tidak disukai sama pasar? Sejauh ini kalau segala sesuatu itu sesuai dengan ekspektasi pasar, tidak ada skenario yang memang di luar ekspektasi pasar, seharusnya itu tidak akan memberikan dampak yang negatif. Itu yang pertama terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya my friends coba cek lagi Tiger Insight kita di minggu lalu, kita bahas bahwa memang Donald Trump itu maunya dipangkas, tapi sesuai ekspektasi pasar itu tidak ada perubahan. Jadi artinya apa yang diputuskan sama The Fed kemarin itu tidak mengejutkan lah. Nah, kalau yang misalnya my friends perhatian lagi, statement dari Jerome Powell, di situ dibilang bahwa Jerome Powell bilang, ya memang inflasinya itu masih belum sepenuhnya sesuai dengan targetnya, masih ada 2% kan. Jadi masih butuh waktu dan kalau misalnya dilihat tidak ada, dia bilang ada statement tidak ada tergesa-gesa lah ibaratnya untuk segera melakukan pemangkasan suku bunga. Jadi ini memang kalau dilihat ya ini semuanya inline atau sesuai dengan ekspektasi pasar. Nah kalau misalnya my friends perhatiin juga, ini yang kemarin kita tampilkan di Tiger Insight minggu lalu bahwa berdasarkan probabilitasnya kalau misalnya dilihat di rapat kemarin itu memang probabilitasnya 90 sekian persen lah, saya ingat banget. Nah, kalau nanti di rapat selanjutnya itu kapan? Ada di bulan Maret. Di bulan Maret itu kalau misalnya dilihat my friends, suku bunga itu stay atau nggak berubah itu probabilitasnya dari 90% lebih itu mulai turun di 77%. Dan kalau misalnya dilihat semakin turun atau mungkin di rapat selanjutnya itu potensi pemangkasannya jadi lebih besar nih yang tadinya stay di 4,5 itu 77%, di bulan Juli 58% nih probabilitasnya. Jadi emang kalau dilihat konsensus itu melihat memang ada ruang terbuka untuk pemangkasan, tapi memang tidak di bulan Januari, tapi di beberapa agenda rapat di beberapa bulan ke depan. Ini yang sesuai dengan ekspektasi pasar. Dan kalau kita lihat sepertinya Donald Trump itu tidak akan berhenti karena dia pasti akan tanda kutip memberikan banyak komentar supaya The Fed itu merubah stance-nya ya supaya terjadi pemangkasan suku bunga. Tapi baik lagi ini harusnya sifatnya netral ke pasar terutama pasar Indonesia. Dan kalau misalnya tadi Yuli bilang bahwa liburan sebenarnya saya nggak ngerasa liburan karena ada beberapa hari kemarin itu kalau my friends perhatiin indeks di regional terutama di Amerika Serikat itu luar biasa volatilitasnya, luar biasa roller coasternya. Itu salah satunya kalau misalnya my friends cek ya, ada berita mengenai salah satu dari salah satu teknologi DeepSeek yang dari China. Kalau misalnya Evans perhatiin, jadi bisa dibilang inilah kompetitornya ChatGPT lah. Tapi yang menjadi volatilitas yang bikin akhirnya volatilitas sangat tinggi sekali terutama di pasar di Amerika Serikat adalah adanya statement dari pihak DeepSeek yang bilang bahwa mereka tuh hanya membutuhkan 6 juta US dollar untuk membuat ibaratnya AI secanggih inilah gitu loh, dan hanya butuh beberapa bulan aja. Nah, ini langsung membuat sinyal yang sangat negatif sekali ke perusahaan-perusahaan teknologi seperti Nvidia, terus juga Microsoft dan juga perusahaan-perusahaan teknologi besar lainnya yang memang membutuhkan waktu lama dan juga nilai investasi yang nilainya itu ratusan bahkan sampai miliaran US dollar gitu ya. Jadi ini kalau misalnya dilihat
benar-benar memperlihatkan bahwa teknologi ini sangat efisien banget dan gratis lagi, dan saya juga udah cobain. Jadi persis banget kayak ChatGPT. Ini yang akhirnya membuat saham-saham teknologi itu drop dan membuat akhirnya pasar secara di Amerika itu mengalami penurunan. Nah, di Indonesia gimana? Nah, Indonesia ini kan kalau boleh dibilang weightingsnya atau terbesarnya itu kan bukan di saham-saham teknologi ya, tapi justru di saham-saham yang lebih besar kayak di finansial ya, kayak perbankan. Jadi seharusnya efeknya tidak akan sebesar apa yang terjadi di Amerika Serikat, atau mungkin lebih ke arah netral ya, nggak ada impact-nya lah kalau boleh dibilang. Nah, baik lagi, kita kemarin di hari Jumat, kita berekspektasi bahwa harapannya dengan adanya keputusan dari The Fed, semuanya lebih clear, ekspektasinya, doanya terjadi gap up lah di pembukaan hari ini. Jadi gap itu sangat normal sekali terjadi ketika libur panjang ya, my friends, perhatiin ya, nanti pas lagi libur lebaran pun juga akan mengalami hal yang sama. Dia bisanya gap up atau gap down. Jadi tiba-tiba lompat dibandingkan penutupan sebelumnya. Nah, kalau misalnya my friends perhatiin, dari dalam negeri ada nggak sih berita yang sebenarnya cukup menarik yang memang bisa menjadi katalis positif, terutama untuk membuat rupiahnya itu lebih stabil? Nah, ini ada salah satu berita juga yang bisa my friends perhatiin, di mana pemerintahan Indonesia itu bilang bahwa akan ada kemungkinan akan cut spending ya, itu sekitar 306 triliun ya, dan ini kalau misalnya dilihat, ini kalau di total-total itu sekitar 8%-an dari total budget ya, dan ini angkanya sangat signifikan ya, dan kalau sampai ini terjadi harusnya bisa memberikan katalis yang positif nih buat Indonesia. Jadi kita nggak hanya menunggu dari global, tapi dari dalam negeri ini ada suatu hal yang bisa menjadi sentimen yang cukup positif nih, my friends. Nah, baik lagi pertanyaannya, apakah mungkin dari sisi pasar Indonesia itu terjadi rally, atau mungkin ISG menunjukkan rally lagi setelah kemarin mengalami koreksi? Ada satu hal yang menarik di penutupan hari Jumat kemarin, nanti mungkin Iwan bisa kasih lihat, hampir semua saham-saham blue chips ya, terutama saham-saham perbankan, kalau my friends perhatiin itu tiba-tiba pas menjelang penutupan dia langsung gap down ya. Jadi tiba-tiba langsung turun di harga jauh lebih rendah dibandingkan pas pre-closing. Jadi kalau dilihat dari keadaan ini, seharusnya potensi gap up jadi terbuka besar ya, karena kalau my friends perhatiin, transaksi terjadi besar di harga penutupan, di mana harga penutupan itu jauh lebih rendah dibandingkan harga pre-closingnya. Jadi ini biasanya market itu jaga-jaga buat liburan daripada ada berita buruk, mendingan mereka keluar dulu. Jadi kalau dilihat secara global sifatnya netral ke arah positif, harusnya kita bisa melihat rally lanjutan lagi di IHSG, dan seharusnya juga saham-saham yang memang sensitif terhadap perubahan suku bunga dengan keadaan sekarang, saham-saham seperti perbankan dan properti harusnya bisa melanjutkan potensi rally lagi. Itu mungkin dari saya, Yuli. Semoga my friends lebih yakin dan harusnya hari ini bisa lebih positif daripada hari Jumat. Oke, terima kasih Pak Fat. Jadi terkait The Fed itu mempertahankan suku bunga sebenarnya sudah diekspektasikan seperti itu gitu ya oleh pasar. Jadi sebenarnya harusnya untuk potensi rally IHSG masih ada, dari domestik juga ada sentimen yang mendukung ya tadi dari Pak Prabowo, terus juga karena kemarin di penutupan hari Jumat ternyata bankingnya pada turun, jadi bukan karena panik atau karena emang mau jualan ya Pak, cuma karena mau secure uangnya karena mau libur panjang gitu, my friends. Nah langsung aja itu mungkin tadi